Oke teman-teman, rotinya sudah mateng. Penampakannya seperti ini ya. Ini namanya roti cheese bar ya. Kenapa dikatakan roti cheese bar? Karena isinya keju manis ya. Dan kemudian kenapa dikatakan bar? Karena toppingnya barbar teman-teman ya. Toppingnya ada Meksiko putih, ada gula pasir, ada keju ya. Ada tepung Sapporo. Rasanya teman-teman luar biasa ya. Oke teman-teman, langsung kita eksekusi bagaimana seratnya, pori-porinya. Wow, luar biasa teman-teman ya. Rotinya benar-benar seratnya halus teman-teman ya, seperti ini. Coba dilihat lagi untuk feelingnya, apakah meleleh apa tidak. Wah, feelingnya meleleh, yang ada yang nampak keju cheddar teman-teman ya. Seperti ini teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-temanku semuanya. Hari ini kita akan membuat roti cheese bar bread ya. Sebuah roti yang di dalamnya ada isian keju yang meleleh teman-teman ya. Enak sekali karena perpaduannya nanti rotinya rasanya manis disadur atau dipadu dengan keju yang rasanya asin. Jadi matching teman-teman ya. Bahan untuk adonannya kita praktek pakai hand mixer aja teman-teman ya. Ini 300 gram tepung protein sedang aja teman-teman ya, 300 gram. Kemudian margarin, kita pakai margarinnya kurang lebih 50-60 gram teman-teman ya. Margarin ini bisa dicampur dengan butter teman-teman ya. Kalau teman-teman suka butter bisa diganti dengan butter, enggak apa-apa. Atau separuh margarin, 25 gram margarin, yang 30 gram butter itu enggak apa-apa ya. Terus kemudian ini yeast dan bread improver. Yeastnya 7 gram, bread improvernya 1 gram teman-teman. Kemudian ini susu evaporasinya. Susu evaporasinya ini 60 cc teman-teman ya, boleh diganti dengan susu segar juga boleh teman-teman ya. Kemudian garam halusnya ini 5 gram ya. Kemudian susu bubuk 15 gram dan gula pasirnya 60 gram. Oke teman-teman, bahannya cukup ini aja. Kita tidak usah menggunakan pengawet ya, karena roti ini kita bikin tanpa pengawet. Tapi teman-teman, kalau rotinya nanti dijual bisa pakai bahan pengawet ya. Biasanya pakai kalsium propionat, takarannya per 1 kg tepung biasanya dikasih 3 gram teman-teman ya. Oke, untuk praktek hari ini kita tidak usah pakai pengawet teman-teman ya. Kita langsung aja, bahannya pure tanpa pengawet. Langsung teman-teman kita campurkan bahan kering dulu ya teman-teman ya. Gula pasir kita tuang ke dalam wadah tepung. Kemudian selanjutnya kita tuang garam teman-teman ya. Jangan khawatir, resepnya ada di deskripsi teman-teman ya, nanti bisa dibaca, bisa dilihat ya. Terus kemudian yeast dan softer kita masukkan, kemudian susu bubuk kita masukkan ya. Kemudian di mixer dengan kecepatan pelan supaya tercampur bahan-bahan keringnya dulu teman-teman ya, supaya tercampur, di mixer pelan-pelan ya. Oke, setelah itu kita masukkan air esnya 70 cc, tapi jangan dimasukkan semua teman-teman ya. Jangan dimasukkan semua, disisakan dulu ya. Kemudian telur utuh 1 biji kita masukkan. Terus setelah telur kita masukkan susu evaporasinya ya. Susunya kita masukkan. Jangan dimasukkan semua teman-teman ya, disisakan dulu ya. Nanti setelah sekiranya adonan masih keras baru ditambahkan ya. Karena setiap tepung ya, kandungan airnya berbeda teman-teman ya, tergantung tua dan mudanya tepung.
terus di mixer teman-teman. Sekiranya adonan masih keras, kita tambahkan lagi susu evaporasinya, atau kalau susunya sudah habis bisa ditambahkan air esnya teman-teman ya. Pertama kali kita lihat kondisi adonan sudah mulai menggumpal. Nah, kita tahu dan kita ingat adonan sudah mulai menggumpal ini dinamakan kondisi pick up teman-teman ya, kondisi pick up. Terus kita mixer ya, pelan-pelan, tentunya dengan kecepatan 1 teman-teman ya, dengan kecepatan 1. Nah, ini adonan sudah mulai tercampur rata dengan air ya, sudah kelihatan basah, sudah kelihatan bercampur dengan sempurna, dan sudah tidak melekat pada mangkok mixer ya, atau bisa disebut dengan kondisi clean up ya. Setelah itu kita masukkan margarinnya, langsung kita kocok dengan kecepatan pelan dulu teman-teman ya, dengan kecepatan pelan dulu seperti ini. Jangan terlalu ditekan ke bawah teman-teman ya. Kalau terlalu ditekan ke bawah, mixernya tidak akan kuat ya. Pelan-pelan di mixer dari pinggir teman-teman ya, dari pinggir ke tengah, dari pinggir ke tengah gitu ya. Ini adalah salah satu trik ketika kita mengaduk roti dengan hand mixer itu seperti ini teman-teman ya. Jangan memakai mangkok yang otomatis berputar, bawaannya mixer itu tidak akan kuat teman-teman ya. Saya sudah coba, tidak akan kuat. Nah, ini sudah kita lihat adonannya sudah tidak lengket pada mangkok mixer dan sudah kelihatan elastis ya, mengumpul. Nah, seperti itu, mengumpul di spiral mixernya. Ini salah satu tanda adonan sudah pada tahapan atau kondisi develop teman-teman ya, seperti ini. Memang kita harus benar-benar teliti pada saat kita mengaduk ya, harus benar-benar teliti. Airnya juga harus benar-benar pas teman-teman ya, jangan sampai terlalu banyak air dan jangan sampai kurang air. Ini salah satu kunci sukses pada saat kita proses mixing. Oke, kita lihat, kita lebarkan adonannya, sudah kalis sempurna, bisa membentuk selaput tipis seperti karet. Nah, kalau sudah seperti ini, mixing kita hentikan dan adonan kita reskan atau kita istirahatkan selama kurang lebih 1 jam. Karena pada pembuatan roti ini saya memakai metode strike do teman-teman ya, dengan proses fermentasi awal 1 jam. Oke, sudah 1 jam, kita buka, adonannya sudah sedikit mengembang ya, sudah mumpluk seperti ini. Kita persiapan membersihkan meja, dan jangan lupa teman-teman ya, mejanya dibersihkan, kemudian mejanya dipoles dengan margarin ya, supaya adonannya tidak lengket. Nah, seperti ini teman-teman ya. Setelah nanti adonannya mejanya ini dipoles dengan margarin, adonannya kita tuang di atas meja, kita pindahkan di atas meja. Nah, ini adonannya memang lengket seperti ini teman-teman ya. Memang ciri khas dari spiral mixer itu seperti ini teman-teman adonannya ya. Memang sedikit-sedikit lengket seperti ini. Sebenarnya ada cara supaya adonan ini tidak lengket teman-teman ya. Biasanya senior-senior saya dulu karena mengajarkan itu, adonannya ini dimasukkan freezer dulu supaya sedikit kaku. Jadi nanti pada saat dipegang dia tidak akan lengket di tangan. Tapi kita tetap punya cara teman-teman ya, ditaburi tepung, tidak apa-apa. Sedikit-sedikit taburi tepung. Nanti kalau mau memegang adonan, tangannya juga dikasih tepung. Tangan kita memegang tepung dulu. Oke. Kita timbang dengan bobot 160 gram teman-teman ya.
karena adonannya nanti akan ditempatkan pada loyang ukuran 15 kali 12 ya, panjangnya 15 cm, lebarnya 12 cm dan tingginya 4 cm. Jadi nanti loyangnya ini kita isi dengan adonan 160 gram. Sudah kita hitung dengan rumus teman-teman ya. Nanti pada video berikutnya akan saya berikan tutorial tentang rumus-rumus cara menghitung kebutuhan adonan sesuai dengan panjang dan lebar dan tinggi dari loyang. Oke teman-teman, kita bulatkan seperti ini. Memang agak susah, kita bantu dengan scraper supaya tidak lengket. Setelah kita bulatkan, kita rounding, kita bagi 4 teman-teman. Loh, kok dibagi 4? Iya, karena nanti rotinya itu dalam satu yang akan diisi 4 baris itu teman-teman ya, akan diisi 4 baris. Jadi kita bagi 4 seperti ini. Nah, kita bagi 4, kita taruh lurus sejajar seperti ini ya. Nanti setelah kita bagi 4, baru kemudian nanti kita isi dengan isian cheese filling ya, sweet cheese filling atau isian keju manis. Jangan lupa teman-teman, loyangnya dipoles dulu dengan margarin teman-teman ya, supaya tidak lengket ya. Moles yang rata tapi jangan terlalu tebal teman-teman ya, pemolesan loyangnya tipis-tipis saja tapi yang penting rata. Seperti ini adonannya tidak perlu dibulatkan teman-teman ya, sudah cukup. Langsung kita isi, tidak apa-apa. Agak sulit memang teman-teman ya, karena adonannya itu sangat sangat lemes, sangat lembek ya, tapi tetap kalis ya, kalau dipegang lengket. Tidak apa-apa, tangan tetap sebelum memegang adonan kita kasih tepung, kita pegangkan tepung dulu. Oke, kita isi dengan isian sweet cheese filling atau isian keju manis. Kita isi lagi, kita lebarkan, kita balik seperti ini, kita kasih isi teman-teman. Nah, seperti ini kelihatan ya teman-teman ya, permukaannya kurang bagus ya, permukaannya kurang mulus ya. Ini nanti sebelum dimasukkan ke dalam loyang teman-teman ya, kita kasih rounding lagi, tapi roundingnya nanti bukan rounding diputar seperti adonan yang berbentuk bulat, tapi roundingnya nanti adonannya kita geser ke kiri dan ke kanan, nanti kulit rotinya akan halus teman-teman ya. Nanti kita lihat pada saat memasukkan adonan di dalam loyang teman-teman ya, kita lihat. Terus kita isi dengan isian keju manis seperti ini teman-teman ya. Nah, memang harus telaten teman-teman ya, harus telaten, harus berlatih ya. Segala sesuatu itu butuh telaten, butuh berlatih teman-teman ya. Menjadi seorang baker itu harus telaten, berlatih, keterampilan tangannya, terutama kecepatan tangannya itu yang perlu kita latih teman-teman ya. Segala sesuatu itu memang harus berlatih ya. Kita tidak bisa tiba-tiba bisa membuat roti secara profesional dengan cepat, dengan terampil, dengan bagus, tidak bisa. Harus dilatih setiap hari ya teman-teman ya. Harus sabar seperti ini. Terus belajar, ikuti channel saya. Insya Allah nanti teman-teman akan terbimbing dengan sendirinya ya. Saya akan memberikan ilmu roti mulai dari dasar teman-teman ya, mulai dari adonan itu seperti apa, proses-prosesnya bagaimana. Saya berikan ke teman-teman sesuai dengan kajian ilmiah yang ada dan juga pengalaman kerja yang saya dapatkan sebelumnya. Nah, itu teman-teman ya. Adonan kita ambil, kita geser-geser di meja seperti ini. Nah, itu namanya juga di rounding teman-teman ya, tapi proses roundingnya bukan berputar seperti ini. Nah, digeser-geser seperti ini supaya kulit adonannya itu mulus teman-teman ya. Ya memang adonannya kan tipenya kan lembek teman-teman ya, tapi kalis ya teman-teman ya. Memang tipenya
adonan yang diaduk dengan hand mixer itu seperti itu. Kalau adonannya keras, hand mixernya yang tidak kuat teman-teman ya. Oke, nah kita isi lagi, kita ambil loyang, kulit yang kurang mulus tetap kita rounding, kita geser ke kiri dan ke kanan atau maju mundur. Nah seperti itu. Kalau ada angin, kita pukul-pukul sedikit supaya anginnya keluar ya. Nanti pori-porinya biar halus teman-teman ya. Jadi angin yang sudah menggelembung di dalam adonan yang kelihatan seperti itu harus kita keluarkan, dipukul-pukul pelan-pelan dengan jari. Nah seperti itu. Oke, masuk dalam loyang. Kelihatannya mudah teman-teman ya, tapi nanti dalam prakteknya teman-teman mungkin akan kesulitan ya. Kok lengket, kok begini, enggak apa-apa teman-teman ya. Nanti konsultasi lewat kolom komentar ya. Konsultasi tiap hari, konsultasi enggak apa-apa. Terus akan saya bimbing sampai teman-teman berhasil membuat roti, berhasil menjadi seorang pengusaha roti. Nah selesai, kita taruh di loyang besar, kemudian adonan kita masukkan dalam lemari proving. Tapi lemarinya proving ini sederhana teman-teman ya. Setelah itu kita topping teman-teman ya. Yang pertama kita kasih Meksiko putih teman-teman. Nah kita kasih Meksiko putih. Ada yang variasi seperti ini, yang roti sebelah sini kita variasi seperti ini teman-teman. Nah yang ini juga kita variasi zigzag. Oke, yang ini kita variasi seperti ini teman-teman. Nah, oke, setelah kita variasi dengan Meksiko putih, kita kasih gula pasir teman-teman ya. Nih, gula pasir sedikit supaya kelihatan menggairahkan teman-teman ya, supaya kelihatan menarik gitu ya. Oke, setelah kita kasih gula pasir, kita semprot dulu dengan air teman-teman ya, supaya permukaannya basah teman-teman ya, supaya permukaannya basah. Kemudian kita kasih tepung Sapporo. Nah seperti ini teman-teman ya, kita kasih tepung Sapporo. Oke, setelah itu kita kasih keju parut cheddar teman-teman ya. Wah toppingnya banyak sekali Pak. Iya, karena ini namanya saja roti cheese bar bread ya. Jadi toppingnya harus barbar teman-teman ya, harus banyak ini teman-teman ya. Ini oke teman-teman, setelah oven kita panaskan mencapai suhu 175 derajat Celcius, roti yang ada di dalam loyang kita masukkan ke dalam loyang seperti pada video itu teman-teman ya. Yang bawah 2, yang atas 2, jadi 300 gram itu menghasilkan roti 4 loyang seperti itu teman-teman ya. Ukurannya loyangnya 15 kali 12 kali 4 cm. Oke, kita tutup, kita tunggu sampai beberapa menit, kemungkinan 6 menit. Nanti akan kita lakukan proses pembalikan atau proses geser. Yang rak 1 kita pindah ke rak 2, yang rak 2 kita pindah ke rak yang 1. Oke teman-teman ya, resiko kalau kita memakai oven kecil teman-teman ya, roti yang sudah mengembang itu bisa mentok ke rak yang atasnya teman-teman ya. Seperti kita lihat itu, rotinya mengembang, yang paling atas mentok ke langit-langitnya loyang
ya, notok seperti itu. Oke teman-teman, kita cek setelah kisaran 7 menit. Memang roti yang bawah ini kulit atasnya belum nampak kecoklatan, tapi roti yang berada di rak yang atas nih kulitnya sudah nampak kekuningan, sudah nampak kesoklat-soklatan. Tapi berhubung rotinya ngembang terlalu tinggi teman-teman, sampai mentok ke langit-langitnya open, terpaksa rotinya saya gemboskan ya teman-teman ya, supaya bisa diambil keluar. Sudah tidak ada solusi lain kecuali rotinya digemboskan teman-teman ya, karena rotinya tidak bisa keluar. Kita cek teman-teman ya, kita cek, kita balik. Nah yang atas inilah itu mentok teman-teman ya, notok. Kita ambil pisau, kita tekan sedikit. Nah yang penting bisa keluar. Rak yang atas kita taruh di bawah, rak yang bawah kita taruh di atas, supaya nanti matangnya rata teman-teman ya, sama rata, atas bawah semuanya akan matang dan terlihat cantik kulitnya. Terus teman-teman, kita tunggu sampai kemudian kelihatan kecoklatan, kekuningan. Nah seperti ini, kurang lebih kisaran 13 menit ini teman-teman ya, sudah matang ya. Rotinya mengembang dengan sempurna sampai mentok ke bagian atas open. Kita tekan-tekan pakai pisau teman-teman ya, pelan-pelan, supaya rotinya tidak menyentuh atapnya open. Nah kita tekan-tekan pakai pisau seperti ini teman-teman ya. Nah itu rotinya sudah jadi. Rak yang bawah kita ambil juga, sudah mateng, warnanya sudah sempurna, tidak terlalu gosong ya teman-teman ya. Kemudian rotinya kita taruh di rak pendinginan teman-teman ya, biar dapat angin dulu rotinya, biar sedikit dingin ya. Tapi pada saat mengeluarkan roti yang memakai wadah seperti ini, loyang seperti ini teman-teman, dikeluarkan rotinya ketika belum dingin teman-teman ya, masih hangat-hangat seperti ini. Kita keluarkan pelan-pelan ya. Rotinya kita ketuk-ketukkan dulu loyangnya pada meja. Nah kalau sudah lepas gini kita balik. Nah seperti ini teman-teman ya, kita ketuk-ketuk dulu. Nah sudah lepas, enak ya teman-teman ya. Jangan lupa ya, pada saat memoles loyang, kalau polesannya kurang rata, rotinya mesti lengket. Ini ada juga rotinya yang lengket di pojokan loyang, karena memang pada saat memoles kurang rata teman-teman ya, seperti itu, kurang rata. Kita keluarkan lagi, kita ketuk di meja. Nah ini sempurna teman-teman ya, kulit bawah juga tidak gosong, kulit atas juga tidak kosong, semua topping sudah meleleh, mencair ya. Penampakannya hanya keju cheddar, kemudian Meksiko putih dan gula pasir. Nah, ini seperti ini teman-teman ya. Nah benar-benar sempurna ya, benar-benar sempurna penampakannya. Ini juga begitu, benar-benar sempurna ya. Ini ada sedikit yang berwarna manis teman-teman ya, karena memang opennya open tangkring teman-teman ya, opennya kecil ya, sehingga kalau roti terlalu mengembang akan menyentuh atapnya open. Nah tadi ada roti yang menjadi korban teman-teman ya, ini dia roti yang menjadi korban teman-teman ya. Jadi tadi saking ngembangnya dia menyentuh atapnya open ya, sehingga tidak bisa dikeluarkan pada saat proses pembalikan. Jadi ini tadi terpaksa saya tekan dengan pisau ya, saya tekan dengan pisau. Penampakannya seperti ini. Nah, penampakannya teman-teman ya. Tapi tidak masalah teman-teman, untuk penampakan seperti ini tidak akan
mempengaruhi rasa ya. Rasanya tetap maknyus. Oke teman-teman, langsung kita eksekusi bagaimana seratnya, pori-porinya. Wow, luar biasa teman-teman ya. Rotinya benar-benar seratnya halus teman-teman ya, seperti ini. Coba dilihat lagi untuk feelingnya, apakah meleleh apa tidak. Wah, feelingnya meleleh, yang ada yang nampak keju cheddar teman-teman ya. Seperti ini teman-teman. Nah, ini rotinya benar-benar berserat, sangat halus dan sangat empuk teman-teman ya. Nah, seperti ini, luar biasa. Nah, sangat halus, sangat empuk. Sebelah tengah teman-teman. Wow, seperti ini teman-teman. Seratnya benar-benar halus. Nah, seperti ini ya, luar biasa kan. Nah, oke teman-teman ya. Nah, ini benar-benar luar biasa, jos gandos. Ini sangat cocok dibuat sarapan pagi sambil minum teh teman-teman ya, sambil duduk di teras pagi-pagi atau sore-sore, sambil minum teh, sambil makan roti cheese bar bread seperti ini teman-teman. Luar biasa, jos gandos maknyus, rasanya enak ini teman-teman ya, pol enak ini ya. Gandes ya teman-teman, pol rasanya enak itu ya. Oke.